Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa, para subscriber dimanapun Anda berada, hari ini saya berbicara langsung dengan salah satu perwakilan mahasiswa atau sekaligus santri yang sedang belajar menuntut ilmu di Libanon, tepatnya di Beirut. Beberapa waktu terakhir viral tentang berita terjadinya ledakan yang dahsyat di kota Beirut, Libanon, dan mengingatkan kita terhadap ledakan yang terjadi di Hiroshima, Nagasaki, Jepang, dan membuat kita merasa prihatin atas kejadian itu. Sebenarnya ada apa dan bagaimana sih kronologi terjadi ledakan yang dahsyat? Dan telah hadir bersama kita salah satu pelajar atau santri langsung dari Libanon, yaitu Faiz Fafiruddin. Beliau sebagai sekretaris PCI NU Libanon. Assalamualaikum Faiz Fafiruddin. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya di sana? Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat. Anggota tubuh dan lain sebagainya masih utuh? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah. Baik Ustadz Faiz, saya ada beberapa pertanyaan yang mohon dibagikan kepada masyarakat pada umumnya, yaitu tentang kejadian ledakan yang terjadi di Libanon kemarin. Yang pertama saya mohon kepada saudara Faiz untuk memperkenalkan diri sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du, yang saya hormati ini Ustadz saya, alhamdulillah saya bisa tabaruk mulazamah dulu ketika di pesantren dengan beliau. Kebetulan beliau itu bukan hanya memang rumah dekat, bukan hanya tetangga, tapi memang dulu saya mulazamah langsung dengan beliau. Banyak pelajaran-pelajaran yang saya telah ambil dari beliau. Dan sepertinya nanti ketika datang di Indonesia, saya yang akan mulazamah dan akan tabarukan sama Kiai Faiz ini, yang akan belajar banyak. Enggak, ya Allah, astagfirullahaladzim. Enggak, insyaallah beliau nih Mas Alvin Fanani. Pokoknya saya tak kagumi lah, saya nggak bisa mau banyak. Karena takutnya cuma Muhammad, awas terbang, orang suruh memperkenalkan malah. Oke, silakan. Bismillah, nama saya tadi sudah disebutkan, nama saya Faiz Fafiruddin. Saya santri dari Jakarta, tapi asli saya di Pondok Pesantren Rodotus Solihin di Lampung. Kemudian saya mendapatkan beasiswa dari PBNU dan Kemenak untuk berangkat ke Libanon. Saya alhamdulillah sudah akhir tahun mendapatkan hasil bahwa saya alhamdulillah lulus. Mudah-mudahan ini semua bukan berarti saya puas. Artinya dengan datangnya berita ini mudah-mudahan saya merasa haus akan ilmu dan tidak berhenti belajar pada detik. Amin. Dan alhamdulillah di lain sisi saya juga aktif di organisasi, namun bukan organisasi yang umum ya. Artinya saya lebih berkecimpung ke organisasi masyarakat yang berlatar belakangi agama, yaitu saya alhamdulillah aktif di PCI NU Libanon dan sekarang saya menjadi sekretaris umum. Alhamdulillah semua ini memang aslinya nggak pantas buat saya untuk mendapatkan itu, tapi ya memang mungkin barokahnya saya nggak pernah nakal. Saya mendapatkan amanat ini mungkin. Tepatnya ya mungkin itu tepatnya nakal yang nggak dibongkar sama Allah, nakal yang ditutupi sama Allah. Nakal yang ditutupi maksudnya itu, alhamdulillah. Itulah mungkin perkenalan bagi saya sedikit. Oh ya, saya juga memperkenalkan saya mahasiswa Beirut Islamic University. Artinya kalau di bahasa Arab itu Jami'ah Beirut Islamiyah, yaitu Faro' Akar. Saya kebetulan bukan di Beirut, tapi saya di cabangnya itu di Akar. Makasih Mas, itu doang mungkin perkenalan. Baik Kiai Faiz, jadi jangan Kiai Mas, jangan Kiai, tolong jangan Kiai, itu terlalu besar buat saya. Kayaknya agak pamali kayaknya kalau nggak ngomong Kiai. Nggak apa-apa lah kita panggil Kiai aja ya. Kiai Faiz, kira-kira waktu kejadian kemarin itu lokasi atau jarak Anda dengan ledakan itu berapa kilometer kira-kira? Kejadian itu memang kalau nggak salah pada hari Selasa ya, Selasa sore. Kebetulan seminggu sebelum hari Selasa saya juga kejadian itu tempatnya itu ada di Pelabuhan Beirut. Nah, Pelabuhan Beirut itu jaraknya dekat sekali dengan terminal yang biasanya kami singgahi. Kami kan bertepatan kurang lebih, artinya ketika kami singgah ke Beirut pasti kita berhenti di port, itu bahasa Port of Beirut atau Marfa di Beirut. Marfa itu artinya pelabuhan, artinya kami pasti singgah di situ.
Iya. Nah, seminggu sebelumnya memang kami berhenti di situ dan jalan-jalan tepatnya pas di depan kejadian itu, tepat sebuah gudang besar itu. Kami memang melihat sendiri di pelabuhan itu memang memang kalau dilihat dari kasat mata kurang terawat ya. Artinya memang penjagaannya dan lain sebagainya. Nah, pas waktu kejadian itu kita nggak ada dugaan sama sekali masyarakat Libanon pada waktu itu masih melakukan kegiatan rutin. Artinya melakukan kegiatan rutin sehari-hari. Artinya tidak ada sebuah firasat akan akan terjadinya ledakan itu. Namun memang indikasi yang berada dalam masyarakat, wallahu a'lam ya, saya hanya membicarakan sebuah spekulasi dari masyarakat yang ada di Libanon. Itu memang sudah ada, artinya dari pihak pemerintah pun itu kayak semacam sudah mengawasi atau dia sudah mengamati bahwasanya itu akan terjadi sebuah ledakan. Karena memang gudang itu sendiri kan berisikan sekitar 2.700 amonium nitrat dan itu sudah diendap, artinya sudah diringkus oleh pemerintah dan dimasukkan ke gudang itu selama 6 tahun dari tahun 2014 sampai tahun ini. Artinya sudah 6 tahun sudah disimpan begitu saja. Artinya tidak mempunyai sebuah rasa kenapa kok harus di situ gitu. Artinya kan itu Beirut kan tempatnya pusatnya Mas. Nah, Beirut itu tersendiri itu letaknya port itu tidak jauh dengan pusat pemerintahan yang ada di Beirut. Kantor Perdana Menteri, kantor parlemen, masjid terbesar di Beirut di Libanon itu jaraknya cuma sekitar 2 kilo dari tempat kejadian tersebut. Jadi kayak kan seolah-olah seperti semacam teror seperti itu ya? Ya, itu ada indikasi seperti itu. Tapi kita nggak bisa ngomong jauh lah ke situ karena kami juga. Tapi juga ada spekulasi yang mengatakan dari masyarakat Libanon sendiri bahwasanya karena memang kita kalau menilik ke belakang, kan kita lihatlah bahwasanya tragedi pengeboman yang dilakukan oleh sekelintir kelompok ketika itu kalau nggak salah mengebom Perdana Menteri waktu itu yaitu Rafiq Hariri. Itu pada tahun berapa? Sampai detik ini itu belum, kalau tidak salah tahun 2006. Tahun 2006. Jadi tahun 2006 itu Perdana Menteri itu dibom dan meninggal ya? Kalau mungkin tahun kalau nggak 2000 sekitar 2006. Kalau misalkan salah mungkin bisa dimaklumi. Nah itu baru terdeteksi, artinya baru terungkap tahun 2020. Nah dengar rumor bahwasanya memang hari Jumat telah peledakan hari Selasa itu akan diadakannya vonis kepada orang yang membom Pak Rafiq Hariri pada waktu itu. Nah ini kan kalau digabung-gabungi dengan sebuah politik memang ada indikasi ke arah itu. Tapi pemerintah Libanon sendiri sudah menetapkan bahwasanya memang itu murni ledakan kimia yang diendapkan selama 6 tahun itu, Mas. Iya, karena memang kalau nggak seperti itu akan berlanjut perang kalau waktu itu. Ini adalah sebuah hal, artinya sebuah solusi pada waktu itu. Dan itu berjalan sampai sekarang. Karena memang kalau nggak salah waktu itu ada berapa jarak. Artinya Libanon itu nggak ada presiden sampai tahun 2016. Artinya tahun 2016 itu baru ada presiden lagi. Jadi ada jeda entah berapa tahun waktu itu karena pas waktu itu saya datang, pas waktu itu juga pelantikan presiden. Artinya ada kekosongan presiden sekitar berapa tahun gitu. Artinya Libanon kosong, tidak ada presiden gitu. Itu sebuah keunikan Libanon sendiri lah kalau dalam istilah politik. Iya betul sekali. Nah itulah sebuah keunikan yang memang tapi keunikan itulah membuahi sebuah kedamaian yang ada di Libanon. Malah justru karena memang waktu itu hanya solusi itu karena kita kan di Libanon itu masyarakat. Iya, karena kalau misalkan masyarakat Libanon, apalagi Timur Tengah, apalagi Arab, itu kan mempunyai tingkat emosi yang memang berbeda dengan kita kaum Indonesia. Nah, dan juga Libanon itu terdiri dari macam-macam sekte. Dari Islam sendiri ada 3, yaitu Sunni, Syiah, dan Druze. Sedangkan dalam Kristen sendiri ada sekitar 11 atau 8-an. Artinya sangat banyak sekali sekte yang ada di Libanon gitu kan. Berarti untuk mayoritas lebih dikuasai Kristen ya atau non-Muslim? Enggak. Kalau dilihat dari jumlah penduduk itu 60-40 dari Kristen, 60 dari Islam. Oh iya. Iya. Terus kemudian mohon maaf untuk yang lebih dominan atau lebih yang menguasai baik itu Perdana Menteri atau Presiden atau Parlemen didominasi oleh siapa atau dipimpin oleh siapa? Masing-masing punya kendali, Mas. Artinya kalau ditanya seperti itu siapa yang paling dominan, masing-masing pasti mempunyai sebuah kebijakan atau sebuah kekuasaan.
Mohon maaf, Tapi yang mohon maaf, emang untuk presidennya sendiri agamanya apa? itu Kristen Maronit, Kalau untuk presidennya Kristen Maronit, terus kemudian untuk perdana menteri, Sunni. terus untuk Parlemen itu dari Islam Syiah. oh iya iya iya. Kalau dibilang dominan mana, ya mungkin masing-masing mempunyai sebuah kebijakan. Mungkin yang ada di benak saya sudah 4 tahun saya di sini itu yang saya bikin pusing itu mungkin memang roda atau mobilitas pembangunan yang ada di Libanon pasti akan sulit. Artinya birokrasi sangat banyak. Seperti ini kan yang mempersulit sebuah kemajuan suatu negara. Itu yang memang dari dulu saya pikir-pikir gitu kan. Di macam-macam banyaknya sebuah kekuasaan pasti birokrasinya juga akan sulit di situ. Iya iya betul sekali. Oke, terus kondisi saat ini atau pasca ledakan itu sendiri, terutama untuk mahasiswa Indonesia itu keadaannya seperti apa? Atau keadaan di Beirut, Libanon di sana sendiri itu seperti apa? Keadaan mahasiswa dan keadaan masyarakat yang ada di Libanon seperti mana yang sudah dikeluarkan oleh KBRI, yaitu Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Beirut, itu himbau kepada masyarakat Indonesia untuk taat peraturan yang ada dan untuk saat ini jangan keluar dari rumah masing-masing. Karena kalau kita tahu bahwasanya pasca dari ledakan pada waktu itu menimbulkan sebuah demonstran yang besar-besaran kemarin dan saat ini, demonstran yang begitu besar di Beirut yang mengakibatkan bahwasanya Perdana Menteri Hasan Diab mengundurkan diri. Padahal Hasan Diab sendiri menggantikan saat hari itu baru berapa bulan gitu, belum lama. Oh iya, iya. Jadi Iya. bisa diindikasikan bahwa cikal bakal masalahnya ada di sini ya, titik temunya ya. Mungkin, artinya secara politik memang itu agak rumit. Kalau kita membaca politik yang ada di Libanon itu mungkin salah satu, kalau misalkan kita meninjau gitu ya, meninjau sebuah politikan yang ada di Libanon itu mungkin agak sulit gitu membaca peta yang ada di Libanon itu sendiri. Karena memang kan Hasan Diab sendiri itu menggantikan saat hari ini ketika waktu itu pada bulan November atau Oktober 2019 itu terjadi sebuah tawroh, artinya revolusi besar-besaran yang memang masyarakat menginginkan sebuah pergantian mimpin gitu loh. Oh seperti itu. Secara kafah, artinya secara semua. Tapi yang ada malah hanya dari pihak Perdana Menteri yang mundur, yaitu Pak Saad Hariri, kemudian digantikan oleh Pak Hasan Diab. Itu hanya berlangsung beberapa bulan, terus kemudian memang masyarakat waktu itu belum terlalu puas dengan sebuah kepemimpinan Pak Hasan Diab. Kemudian terjadi sebuah ledakan kemarin. Akhirnya tadi itu dari berita bahwa Pak Hasan Diab mengundurkan diri dari kekuasaannya. Itulah sebuah politik yang ada di Libanon yang memang saya sendiri membacanya agak rumit gitu loh. Ya. Apalagi kami kan memang membaca sebuah perpolitikan yang ada di Libanon sendiri itu agak diharamkan oleh pihak kampus gitu. Oh iya. Artinya sebuah perpolitikan gitu. Yang penting intinya mah kita lebih diutamakan fokus Sekedar tahu. belajar ya. Kalau kita lihat sebuah Beirut itu kan sebuah ibu kota, Mas. Ibu kota kan bisa dikatakan jantungnya negara atau hatinya negara. Bila mana hati itu luka, pasti akan mengarah ke semua anggota badan, kan gitu istilahnya. Muhammad ya. Dan luka yang paling susah disembuhkan adalah luka hati. Sedangkan luka hati tersebut terjadi di sebuah pelabuhan yang memang pelabuhan itu hampir 80-90% roda atau mobilitas negara itu ada di situ. Artinya barang masuk, barang keluar yang di Libanon itu dari situ. Bisa dibayangkan saja kalau misalkan sebuah pintu masuknya rusak, pasti itu akan mengarah ke sebuah ruangan yang memang ruangan itu nggak akan bisa dimasuki gitu. Yang adanya ya memang problem sendiri gitu loh. Oh, iya. Mohon maaf, kemarin kan ada spekulasi tentang ini ada campur tangan dari Yahudi atau campur tangan dari Israel. Itu kira-kira apa tanggapan Kiai Faiz ini? Ada nggak kira-kira campur tangan dari Amerika, Israel atau Yahudi? Kalau bicara tentang masalah indikasi-indikasi, kalau kita membicarakan sebuah spekulasi dari masyarakat, memang agak terlalu luas ya membicarakan hal ini. Artinya ada campur tangan enggaknya dari kami sendiri itu belum apa ya. Kalau masyarakat yang ada beredar di masyarakat Libanon sendiri khususnya, mereka tidak percaya secara 100% secara real bahwasanya itu adalah sebuah accident atau sebuah kecelakaan. Artinya pasti itu ada sebuah permainan. Tapi di balik permainan itu sendiri kita sebagai masyarakat yang memang harus patuh gitu ya. Kalau kalau misalkan kita di sini ikut campur dalam sebuah perpolitikan, itu taruhnya nyawa, Mas. Artinya kemarin seperti ada namanya Syekh Bassam Tarras, beliau itu mantan mufti di salah satu kota di Libanon. Gara-gara beliau memberikan sebuah santunan
santunan kepada orang Palestina atau Suriah, kemudian ditangkap dan akan divonis hukum seumur hidup. Allahu Akbar. Astagfirullah. Nah, secara naluri itu kan sebuah perbuatan yang baik. Mungkin ada indikasi sebuah perpolitikan di dalamnya. Nah, kita tidak bicara jauh. Teman-teman kita waktu itu dulu juga mengadakan sebuah bantuan atau santunan kepada masyarakat Suriah. Kemudian ada mukhabarat. Mukhabarat itu seperti mata-mata. Kemudian melaporkan ke rektor kami. Baik dibuat oleh rektor kami. Rektor kami sangat melarang gas sampai mengeluarkan surat. Terus kemudian oleh rektor kami itu diberikan sebuah peringatan, surat peringatan. Artinya memang di Lebanon sendiri nggak sembarang orang bisa melakukan sebuah bantuan yang memang seperti itu gitu loh. Ini memang ada campur tangan indikasi sebuah perpolitikan gitu loh. Artinya kalau misalkan memang nggak klop itu bisa menjadikan sebuah problem gitu. Inilah Timur Tengah yang memang Berarti ada dahsyat dalam perpolitikannya. kalau melihat situasi seperti ini kita sangat bersyukur kita hidup di Indonesia, karena di Indonesia siapapun bisa melaksanakan hajat politik, sekaligus siapapun bisa berperan, mengambil peran. Kita mau jadi apa, kita mau berbuat apa, itu saking bebasnya di Indonesia. Sebelum orang akan membuat strike bahwasanya saya akan menyangkal, artinya akan membela Libanon itu ternyata memang sebuah negara yang kita ketahui bahwasanya pasti orang Indonesia akan mengeklaim bahwasanya oh Libanon itu Arab begini, melatih orang untuk perang dan lain sebagainya. Itu enggak, masyayikhnya melatih sebuah gerakan jihad lah ya. Nah itu kalau kalian tahu semua yang saya temui di Libanon sendiri, itu masyayikhnya hampir seluruh itu seperti masyayikh yang ada di Indonesia. Artinya di Jamiah Nahdlatul Ulama, sebuah pemikiran yang memang tawasud, tawazun, tasamuh dan lain sebagainya. Alhamdulillah itu yang kita temui. Artinya sebuah pemikiran yang memang orang luar akan mengatakan bahwa Libanon itu negaranya mau melatih jihad, melatih perang dan lain sebagainya. Itu nggak saya temukan. Artinya di sini, mohon maaf, Anda sebagai anggota NU di sana, termasuk warga Nahdliyin, seberpengaruh apa NU Libanon atau PCI NU Libanon terhadap kondisi kemasyarakatan yang ada di sana? Itu seperti apa? Oke, kami sebagai masyarakat Nahdliyin pada umumnya dan sebagai pengurus pada khususnya, itu kami akan selalu mengikuti nizam yang ada di tempat yang kami tinggal. Artinya kalau memang di situ nggak membolehkan seperti ini, kita pasti akan mengikuti. Artinya kan ada adat di mana di tempat kita bisa diterima tapi di tempat lain tidak bisa terima. Pasti itu yang akan kita ikuti. Dan selalu yang akan kita bawa ke sebuah masyayikh besar. Salah satunya Mustasyar PCI NU Libanon itu Syekh Amin Qurti. Bahwasanya Syekh Amin Al-Qurti itu bahwa Aminul Mufti, artinya sebuah pejabat di bawah mufti langsung. Dan ilmunya wallah alamah, beliau itu sebuah alim al-alamah. Beliau itu juga selalu mengajarkan kita bahwasanya kita harus hidup tasamuh, bagaimana kita harus hidup bermasyarakat yang baik, yang beretika. Nah itulah yang kami contohkan. Artinya bila mana kita tidak bisa membesarkan sebuah ra'iyah, artinya sebuah bendera, artinya kita nggak bisa melebarkan sebuah sayap NU yang besar di sini. Artinya kita melebarkan akhlak kita sebagai Nahdliyin ke masyarakat, ke masyayikh yang ada di sini. Kalau Mas Alvin lihat bahwasanya dulu orang sini ketika mencium syekhnya itu tangannya nggak dicium. Artinya biasa aja, tangan seperti teman. Tapi akhlak yang kita bawa dari Indonesia ke sini, ketika bertemu dengan masyayikh pasti kita akan cium tangannya. Dan qadarullah bahwasanya ketika kita melakukan hal seperti itu diikuti Mas Alvin oleh orang-orang masa kita. Cara ta'zim, penghormatan kepada sebuah orang yang alim, masyayikh. Itu yang selalu kita tebarkan, akhlak Nahdliyin yang selalu kita tebarkan. Artinya NU memiliki peran penting untuk merumuskan perdamaian menjaga kestabilan di Lebanon tersebut. NU sangat berperan aktif ya. Kalau ada cerita Mas Alvin, bahwasanya Mbah Kiai Haji Hashim Muzadi dan Mbah Kiai Haji Said Akil Syarat ketika bertolak ke Libanon, itu beliau langsung bertemu dengan sebuah pimpinan besar dari kaum Syiah, yaitu Syekh Said Hasan Nasrullah. Beliau bertemu langsung dengan beliau dan meminta bahwasanya
kita di sini punya masyarakat, kita punya TNI, minta dilindungi. Artinya kita mengajak dari kaum Nahdliyin sendiri, dari Rais Tanfidiyah di Indonesia mengajarkan ke Libanon sebuah perdamaian. Sebuah ajaran yang memang harus gini, kita mencoba menusantarakan sebuah sistem yang ada di Libanon gitu. Itu mimpi besar kita. Berarti sebenarnya kalau kita melihat sebuah daerah atau sebuah negara yang di situ konfliknya agak banyak, ini penting sekali NU masuk ke ranah itu ya. Memang di sini agak kurang hubbul watan, itu agak kurang, Mas. Iya, memang artinya lebih cenderung ke individualisme atau ke kelompok masing-masing. Artinya menanamkan rasa hubbul watan itu di sini masih kurang gitu. Artinya kita juga di sini harus melebarkan itu gitu. Ya alhamdulillah, yang saya baca bahwasanya masing-masing dari kiai Nahdlatul Ulama ketika bertemu dengan masyayikh ini pasti menebarkan sebuah sistem Islam rahmatan lil alamin, yaitu yang pasti akan kita selalu ikuti. Oke. Satu hal lagi yang jadi benak pertanyaan, kira-kira kalau kita melihat biasanya kan konflik yang tadi dibicarakan tentang spekulasi Yahudi atau Israel, seandainya ada spekulasi bermunculan seperti itu, kira-kira sumber daya alam yang ada di Libanon sendiri itu kira-kira apa sih? Apakah punya pertambangan minyak atau gunung emas atau apa kira-kira? SDA sendiri di Libanon memang perhatikan memang kayak seperti minyak, seperti kayak ada di Indonesia, itu tidak banyak apa yang ada di Indonesia. Artinya negara Libanon itu lebih dengan buah slogan yang ada bahwasanya Libanon itu kan sebagai Parisnya Timur Tengah atau Swiss-nya Timur Tengah, karena bangunan-bangunan yang ada di negara Libanon itu berbeda jauh dengan bangunan-bangunan yang ada di Timur Tengah lain. Artinya lebih berkecimpung bangunan itu seperti di Eropa. Kenapa kok Libanon bisa dianggap sebagai Swiss-nya Timur Tengah? Karena di Libanon sendiri itu banyak sekali bank-bank yang ada di Libanon. Itu macam bank banyak di sini. Nah, kalau membicarakan soal SDA yang ada di Libanon, saya sendiri juga bingung menjawabnya. Karena apa? Karena pangan itu banyak kan impor. Terus kemudian barang-barang semacam remeh pun itu impor, buah-buahan banyakkan impor. Tapi mungkin negara Libanon bisa dijadikan negara surganya Timur Tengah karena salju terbaik ya ada di Libanon. Jadi banyak wisatawan dari mancanegara juga datang ke situ ya. Iya, benar. Bahkan Mas Alvin, sebelum pasca perang tahun 2006 dulu, itu Libanon sebagai pusat apa ya namanya, bisa dikatakan sebagai pusat rekreasi wisata ya, pusat wisata orang-orang Teluk. Wah, zaman dulu Libanon makmur Mas Alvin sebelum perang. Itu subhanallah makmur. Alhamdulillah, tanggapan orang Libanon terhadap orang Indonesia yang ada di sini, alhamdulillah hampir 99% orang Libanon itu ahlan wa sahlan. Artinya ahlan wa sahlan, sangat senang adanya orang Indonesia di sini. Yang itu tadi yang pernah saya katakan bahwasanya orang Indonesia itu terkenal dengan akhlaknya yang sangat ramah, kepribadian yang sangat santun. Nah, terus kemudian di sini memang banyak sekali tentara yang melindungi Libanon. Mohon maaf, berarti di sana banyak TNI yang memang bertugas di sana ya? Iya, kalau nggak salah lebih dari 1.400, bahkan lebih yang ada di sini. Di KRI sendiri, di kapal sendiri itu ada. Itu mungkin jumlahnya ratusan. Terus kemudian di Nakura, di selatan, perbatasan langsung dengan negara yang memang saya nggak akui, yaitu Israel. Perbatasan dengan negara itu, nah, alhamdulillah ada sebuah prestasi besar bagi tentara Indonesia menyelamatkan sebuah warga Libanon yang disandra oleh Israel waktu itu. Itu sebuah prestasi itulah yang membuat warga Indonesia sendiri diterima ahlan wa sahlan gitu. Artinya diterima sebagai saudara. Artinya gini Mas Alvin, saya pengen mengutarakan bahwasanya alhamdulillah warga Indonesia yang ada di Libanon itu tidak bermasalah. Artinya diterima. Dan bahkan ketika kita mengatakan bahwa dari min wen entahadin gitu kan, ana min Indonesia, Allah ahlan wa sahlan Allah anta habibah hakada, yani dikatakan seperti itu. Kamu kekasihku, kamu Allah, wah pokoknya kamu orang yang baik.
Seperti itu, alhamdulillah. Artinya jangan menganggap bahwasanya Libanon itu nggak ramah. Kalau kalian menganggap seperti itu, berarti kalian seperti menganggap sesuatu yang belum Anda temui sendiri. Dan kami di sini yang menemukan sendiri bahwasanya mereka itu santun, berakhlak. Orang Libanon itu baiknya itu subhanallah. Artinya kalau saya memuji orang Libanon sendiri tentang baiknya, waduh, sampai 2 hari nggak akan selesai bahasa majasnya seperti itu, balaghahnya seperti itu. Mungkin Libanon sebagai destinasi yang menarik disambangi ya. Luar biasa sekali. Ini jadi dapat informasi banyak, dapat ilmu yang banyak, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Amin. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi rujukan buat kita semua bahwa pentingnya kita memiliki akhlak, pentingnya perdamaian, hubbul waton minal iman. Cukup. Siap, terima kasih banyak. Ini sudah diundang di channelnya Alvin Kiek. Kepada subscriber Kak Alvin Kiek, tonton terus ini. Baik, Ya. demikianlah tadi perbincangan yang sangat menarik langsung dari Libanon. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita semua, dan kita doakan kepada akhina Faiz, Yai Faiz, semoga apa yang menjadi hajat, keinginan dan cita-cita sampai pergi jauh ke Libanon sana semua membuahkan hasil dan mudah-mudahan bermanfaat untuk orang yang banyak, terkhususnya untuk warga negara Indonesia. Dan mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat insya Allah akan bertolak ke Indonesia, dan kita doakan mudah-mudahan semua perjalanannya lancar. Jangan lupa terus berjuang, banyak sekali yang membutuhkan ilmu-ilmu yang Faiz pelajari dari sana. Al-Fatihah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap terus berjuang dimanapun dan kapanpun. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih banyak Alvin. Oke, saya udah diundang. Sebuah penghormatan yang sangat luar biasa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.